Pada video kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Silakan simak penjelasan berikut ini. Di sini saya mempunyai selembar kertas dan sebuah gunting. Jadi, bayangkan kita akan menggunting kertas ini menjadi dua bagian yang sama panjang. Yang pertama, saya akan menggunting kertas ini di sini, di sumbu simetrinya. Jadi, bayangkan pada pengguntingan pertama ini, itu kertasnya terbagi menjadi dua, ya. Yang di sebelah kiri dan yang ini di sebelah kanan. Kemudian, saya akan tumpuk kertas ini di sumbu simetrinya, itu kemudian saya gunting kembali. Jadi pada pengguntingan yang kedua ini, misalnya saya gunting seperti ini. Nah, kertasnya akan terbagi menjadi 4 bagian. Jadi sekarang kita akan lanjutkan untuk pengguntingan yang ketiga. Jadi bayangkan keempat kertas ini saya tumpuk kemudian saya gunting sekali lagi. Jadi berapa kertaskah dia? Kita akan mencoba melihatnya dalam tabel berikut ini. Nah, sekarang pada pengguntingan pertama itu tadi kan kita sudah dapat 2 kertas ya. Kemudian kita tumpuk lalu kita gunting sekali lagi. Sebagai pengguntingan yang kedua kita peroleh 4 kertas kan. Nah, sekarang bayangkan keempat kertas itu kalian tumpuk. Lalu kalian gunting sekali lagi sebagai pengguntingan ketiga. Maka akan terbentuk 8 kertas. Kemudian 8 kertas ini saya tumpuk kembali ke 8-nya, kemudian saya gunting di tengah-tengahnya, maka dia akan menjadi 16 kertas. Selanjutnya saya tumpuk kembali 16 kertas itu lalu saya gunting, maka akan terbentuk 32 kertas. Sekarang perhatikan tabel banyak kertas ini. Jadi dari kegiatan pengguntingan itu diperoleh bahwa banyaknya kertas hasil pengguntingan kedua ini adalah 2 kali dari banyaknya kertas pada hasil pengguntingan yang pertama. Banyak kertas hasil pengguntingan yang ketiga ini itu adalah 2 kali lipat dari banyaknya kertas hasil pengguntingan yang kedua. Dan seterusnya ya. Jadi 16 ini adalah 2 kali lipatnya 8 dan 32 ini sebagai pengguntingan yang kelima itu adalah 2 kali lipatnya dari 16. Jika kamu melakukan pengguntingan kertas sebanyak n kali, maka banyaknya kertas hasil pengguntingan yang ke n itu bisa dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya ya, sampai sebanyak n kali. Seperti ini. Perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak n seperti ini itu bisa juga dituliskan dengan notasi perpangkatan. Jadi ini akan ditulis sebagai 2 pangkat n. Dengan n-nya ini menyatakan berapa banyak kali perulangan dari perkalian 2 ini. Sekarang coba amati perpangkatan 5 berikut ini. Jadi 5 pangkat 2 itu merupakan bentuk perkalian berulang dari 5 kali 5 yang nilainya adalah 25 ya. Jadi 5 kali 5 kan 25 ya. Kemudian 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali. Hasilnya kalian bisa hitung sendiri, itu adalah 125. Sedangkan 5 pangkat 4 artinya perkalian berulang 5-nya sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nilainya adalah 625. Di sini bilangan 5 ini, yang ini merupakan disebut sebagai basis atau bilangan pokok. Sedangkan pangkat-pangkatnya di sini pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 ini disebut sebagai eksponen atau mungkin kalian lebih mengenalnya sebagai pangkat. Sekarang coba kita lihat tabel berikut ini. Kita coba isi sama-sama ya. Untuk perpangkatan 2 pangkat 4 ini artinya kan perkalian bilangan pokok 2 ini sebanyak 4 kali sebagai pangkatnya.
Kalian bisa tuliskan sebagai 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 4 kali ya sebagai pangkatnya ini. Hasilnya itu adalah 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Jadi di sini jawabannya adalah 16 nilai dari 2 pangkat 4. Selanjutnya 3 pangkat 3 ini artinya 3 kali 3 kali 3. Ya, jadi jangan bingung. 3-nya sebagai bilangan pokoknya dan 3-nya sebagai pangkatnya yang menyatakan banyaknya pengulangan berapa kali 3 itu diulang ya. Sebanyak 3 kali kan. Jadi 3 kali 3 9, 9 kali 3 adalah 27. Sekarang 4 pangkat 5. Apakah kalian bisa menuliskannya bentuk perkalian yang sesuai? Ya, itu adalah 4-nya sebanyak 5 kali. Jadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Berapa nilainya? Ya, itu adalah 1024. Ya, silahkan hitung sendiri nanti. Kemudian 5 pangkat 4 ini artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sebanyak 4 kali ya. Ini perhatikan 4. Ya, itu kalian hitung nanti hasilnya adalah 625. Dan terakhir 10 pangkat 7 itu sebanyak 7 kali 10-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebanyak 7 kali. Perhatikan banyak pangkatnya. Itu nilainya adalah 10 juta. Banyak sekali bukan? Jadi, tolong diingat ya, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan itu adalah seperti ini. Jadi, A pangkat N adalah perkalian bilangan A kali A kali A kali A sebanyak N kali, dengan N menunjukkan bilangan bulat positif. Misalnya, perhatikan perpangkatan 3 di bawah ini. Jadi kalau ada 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, ini 3-nya sebanyak 5 kali ya, maka cukup ditulis sebagai 3 pangkat 5. Selanjutnya, 3 pangkat 5 itu disebut sebagai perpangkatan 3. Dengan 3 ini sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 ini disebut sebagai pangkat atau eksponen. Apakah kalian sudah mengerti? Sekarang saya berikan sebuah contoh soalnya ya. Yang pertama, ini bagian A, negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3. Jadi, perhatikan di soal nomor A ini, itu bilangan pokoknya kan negatif 2/3 ya. Jadi kita tuliskan dia dalam bentuk perpangkatan negatif 2/3. Kemudian pangkat berapa? Ini karena ada 1, 2, 3, 4, kita tulis sebagai negatif 2/3 pangkat 4. Seperti itu saja. Mudah kan? Kemudian untuk yang bagian B, perhatikan ini D kali T ya. Kita akan tuliskan dia sebagai D kuadrat. Karena D-nya ada sebanyak 2 kali pengulangan. Selanjutnya, 2-nya ini ada 1, 2, 3. Ini kita kalikan dengan 2 yang berpangkat 3. Ya, atau mungkin kita bisa tuliskan nanti dalam bentuk lain sebagai 2 pangkat 3, D pangkat 2. Seperti itu. Bisa ya? Selanjutnya kita coba yang nomor 2A. Di nomor 2A itu pertanyaannya adalah 9 bagi 3 kali 4 pangkat 3. Nah, 9 bagi 3 ini kan 3 ya, kan ditanya hasil, jadi kita mencari jawabannya. 9 bagi 3 ini 3. Kemudian kalikan dengan 4 pangkat 3. Kalikan dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4. Berapa hasilnya ini? Ini kalau saya hitung, itu adalah 3 kali 4 pangkat 4-nya berapa? Jadi kita kalikan 4-nya sebanyak 4 kali. Itu hasilnya adalah
256. Berapa 3 dikalikan 256? Itu adalah 768. Bisa ya? Sekarang lanjut ke soal nomor 2B. Di sini dituliskan sebagai 1/8 pangkat 3. Jadi saya tuliskan di sini 1/8 kali 1/8 kali 1/8. Sebanyak 3 kali ya. Kemudian di sebelahnya kalikan dengan 4 pangkat 2. Artinya kali 4 kali 4. Lalu ditambah 1/2. Nah, sekarang selesaikan hitung-hitungan ini. Jadi 4-nya dengan 8 ini saya bisa sederhanakan ya, sama-sama bagi 4. Di sini dapat bersisa 2. Di sini juga. Nah, 4 dengan 8 di sini bersisa 2. Jadinya bentuk di sini itu adalah 1/2 kali 1/2 kali 1/8. 1/2 kali 1/2 adalah 1/4. 1/4 kali 1/8 itu adalah 1/32. Kita tambahkan dengan 1/2. Nah, di sini samakan penyebutnya ya. Jadinya itu adalah 1/32 ditambahkan dengan 2-nya harus menjadi 32. Maka kita kalikan 16 di pembilang maupun di penyebut. Kok 16? Di sini 2 dikali 32, 2 dikali 16 dapat 32 ya. Di sini kali 16 biar sama menjadi 32, penyebutnya di sini juga saya kalikan 16. Sini dapat 16. Maka hasilnya di sini adalah 1 tambah 16, 17/32. Kemudian terakhir untuk nomor 2C. Nah, perhatikan ya, di sana pertanyaannya adalah negatif 6 pangkat 6. Jadi itu kalian hitungnya negatif 6 yang dipangkatkan 6 ya. Itu hasilnya adalah negatif 6 pangkat 6 itu adalah 46.656. Jadi seperti itu materi tentang bilangan berpangkat. Masih dasar-dasarnya saja ya. Semoga kalian bisa mengerti. Sampai jumpa.